Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ini sedang persiapan untuk suntik plasma darah yang kedua, yang terakhir. Doakan semuanya, semoga semua berjalan lancar dan bisa segera sehat. Shalom sahabat Lentera Injil TV, puji Tuhan kita masih bisa berjumpa lagi. Seperti biasa saya selalu ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi. Puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Ya puji Tuhan semakin baik, semakin sehat. Ya setelah cukup lama ya masih ada gejala long COVID-nya ya, tapi sudah makin hari makin sehat. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa Lentera Injil diizinkan Tuhan mengalami satu proses, ya, mengalami atau terpapar COVID-19. Tapi puji Tuhan kita bisa saksikan sendiri, Lentera Injil sekarang dalam keadaan fresh, walaupun tadi bilang long COVID, sisa-sisa COVID mungkin masih ada. Tapi saya percaya Tuhan akan terus menjamah dan memulihkannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya rindu, bahkan bukan hanya saya yakin semua kekasih Tuhan, sahabat Lentera Injil TV, rindu sekali atau ingin sekali mendengarkan kesaksian bagaimana cara-cara Tuhan dengan pertolongan yang ajaib sehingga Lentera Injil bisa dipulihkan walaupun diizinkan Tuhan terpapar COVID-19, tetapi dengan pertolongan Tuhan bisa menikmati pemulihan, bisa menikmati kesembuhan. Kita percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini saya secara pribadi akan semua sahabat Lentera Injil TV ingin mendengarkan kesaksian dari Lentera Injil bagaimana sehingga bisa terpapar dan apa yang dirasakan dan apa yang membuat Lentera Injil bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan yang seperti yang sudah dialami saat ini. Saya persilakan. Ya, terima kasih sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat Lentera Injil TV yang juga memperhatikan dan mendoakan sehingga saya mengalami pemulihan. Ya, saya merasakan ini sebagai mukjizat Tuhan. Walaupun ada beberapa orang yang mengatakan kalau mukjizat itu kan ya nggak ada campur tangan manusia, obat dan sebagainya. Tapi bagi saya itu adalah campur tangan Tuhan, di mana ada kuasa Tuhan yang bekerja, tetapi juga Tuhan tidak meninggalkan unsur-unsur sisi kemanusiaan, di mana kita harus berusaha, kita juga harus berobat, ya unsur-unsur kemanusiaan kita, tanggung jawab manusia juga ada, tapi saya merasakan di sana ada lawatan Tuhan yang menguatkan saya. Untuk secara pastinya saya terpapar COVID, saya tidak tahu ya, karena orang-orang di sekitar saya itu nggak ada yang kena. Ya, saya juga tidak tahu secara pastinya. Ya, tetapi memang saya terpapar itu ketika mulai meningkat COVID yang mulai awal-awal dari India mulai masuk ke Jawa Tengah, daerah Kudus, tapi Kudus dengan tempat saya pun juga jauh. Ya, masih mungkin 5-6 jam ya kalau naik kendaraan. Ya, jadi masih cukup jauh sebenarnya jaraknya. Ketika di Kudus waktu itu sempat meledak ada COVID-19. Jadi saya juga kurang tahu kenapa saya terpaparnya itu dari siapa maksudnya ya. Yang jelas
aktivitas juga sudah dibatasi. Saya sudah berusaha untuk sewaspada mungkin dengan mengikuti protokol kesehatan. Ya bahkan saya juga sudah divaksin 2 kali vaksin. Tapi bukan berarti ini vaksin tidak berguna ya. Saya merasa juga dengan keterlambatan penanganan karena saya tidak tahu kalau itu COVID itu dengan sudah divaksin itu saya rasa bisa masih ada gunanya juga sehingga walaupun terlambat tetapi masih ada daya tahan tubuh pada waktu itu. Nah, hanya saja saya mulai merasakannya itu ketika hari Jumat malam tanggal 21 Mei 2021. Itu yang saya tahu saya mulai merasakan badan tidak enak. Nggak enaknya itu berbeda dengan biasa, dengan flu biasa ya. Ada rasa yang badan kadang panas, dingin, nafasnya itu berat, tetapi tidak tersumbat hidungnya. Ya sehingga saya ini apa ya, nafasnya kok susah, sehingga pada tanggal itu saya seharusnya itu kan 21 Mei itu kan kita sedang memperingati persiapan untuk hari Pentakosta itu kan 10 hari. Ya, kita setiap hari tetap sore berdoa melayani jemaat untuk persiapan itu. Tapi tanggal 21 itu saya merasa nggak mampu melayani itu karena kondisinya sudah nggak enak gitu ya. Nafasnya susah, berat, tetapi nggak flu. Sepertinya nafas hidung nggak tersumbat, tetapi susah bernafas itu yang saya mulai mengalami itu. Terus badan kadang juga agak meriang, tapi juga nggak panas terus. Ya sampai hari Minggunya terakhir puncak perayaan Hari Raya Pentakosta itu saya masih juga melayani khotbah, tapi khotbahnya sudah nggak bisa powerful dengan suara lagi. Gitu. Saya cuma ngerasa kecapean atau flu. Saya juga akhirnya siangnya itu undang tukang urut, pijit, suaranya masih memimpin lagi pujian penyembahan di gereja lagi. Tapi ketika ambil main gitar itu sudah makin berat itu sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Itu tapi tetap belum sadar kalau itu COVID. Lalu kemudian sorenya harusnya pulang ke rumah dengan keluarga, tapi rupanya istri saya malahan yang kemudian bersin-bersin, semacam flu, demam. Saya bilang, udah kamu nggak usah pulang, kamu tinggal di sini dulu saja. Saya dengan anak-anak yang pulang dulu, kamu nyusul besok. Supaya nggak malam-malam hari kena udara panas malam. Lalu hari Selasanya saja masih bisa mengantarkan istri untuk dalam keadaan flu ya istri saya itu, tapi karena dijadwalkan vaksin, tetap berangkat vaksin. Ya, nganterin istri untuk vaksin yang pertama di rumah sakit. Nah, ketika mengantarkan itu saya mulai bersin-bersin. Sampai ketularan flu dari istri saya. Tetapi ternyata istri saya flu-nya terus sembuh, saya terus itu. Ya terus mulai panas tinggi, mual, ya perut juga mual, mau muntah tapi nggak bisa ada keluar muntah. Ya tapi rasanya pengen muntah tapi nggak bisa. Makan juga susah, mulai panas di atas 38. Nah pada waktu itu saya ke dokter juga. Saya ke dokter, janjian rencana mau ke dokter. Hari Rabu mau ke dokter, ternyata itu tanggal merah. Lalu diundur. Rencananya hari Kamis mau ke dokter karena sebenarnya saya sudah merasakan itu kehilangan penciuman, tetapi saya nggak rasa itu kehilangan penciuman, hanya saya pikir sebetulnya kayu putih itu yang kehilangan aromanya, saya pikir begitu. Lalu malam hari telepon teman untuk ngisi khotbah online, akhirnya saya tunda lagi ke dokternya, saya khotbah lagi. Walaupun waktu khotbah itu suaranya juga sudah berubah dari rekaman khotbahnya itu, ya masih terasa suaranya itu sudah nggak baik, ya sudah ada gangguan di suara ya. Baru sore harinya dengan panas tinggi ke dokter vonisnya adalah asam lambung yang tinggi. Kasih obat asam lambung, ya kasih antibiotik, ternyata masih seperti itu lagi. Ya tidak ada perubahan. Tambah panas, sampai muntah juga akhirnya.
setiap malam muntah, sampai akhirnya habis obat dokter ke dokter lagi, masih dibilang asam lambung lagi, kasih obat lagi, tambah akhirnya tambah apa sakit perut, tambah apa mencret, BAB, tambah obat sakit perut lagi. Pulang, wah kok makin udah 2 kali ke dokter, obatnya sama, makin nggak kuat. Akhirnya saya ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit antigen, swab antigen positif. Lalu masuk ke rumah sakit itu. Nah, di swab PCR, tetapi untuk selama menunggu itu ya sekitar 3 hari swab PCR-nya di rumah sakit itu kondisinya semakin parah. Ya kan di rumah sendirian, ya berbeda di rumah itu ada yang merawat yang nungguin langsung gitu ya. Di rumah sendirian, para perawatnya itu masuknya itu untuk nengok itu sehari hanya 3 kali saja, sehari semalam, jam-jam tertentu saja. Nah, ketika membutuhkan pertolongan nggak ada yang bisa menolong karena memang di rumah sakit itu dibatasi masuknya para perawat itu hanya 3 kali sehari, dan dokternya juga tidak pernah mengunjungi rumah sakit. Dokternya hanya wawancara lewat telepon ya, di rumah sakit itu. Ya, hanya menanyakan lewat telepon, tidak melihat saya langsung. Hanya kondisi makin parah, makin berat, nafas sudah makin berat. Ya. Hingga 3 hari di rumah sakit itu sudah saya merasa sudah dikasih obat, apa yang diperintahkan dokter saya ikuti, tapi kok malah makin hari makin parah. Nafasnya makin hari itu makin berat. Di situ saya sudah nggak yakin lagi apakah saya bisa sembuh atau tidak. Ya, karena dari hari ke hari obat juga sudah diikuti semua, antivirus dari dokter juga saya ikuti, tapi makin hari makin berat, makin parah. Ya, sampai akhirnya dari pihak kampus maupun dari keluarga mau dipindahkan saja kalau begitu, ya, dipindahkan ke tempat lain. Keluarga pengen pindahkan ke Semarang saja, tapi istri saya kalau di Semarang jauh, kondisi sudah makin berat, nafas saja susah, apakah bisa bertahan. Jadi istri saya pun berat, kalau perjalanan 5 jam naik ambulan itu nggak mungkin bisa bertahan ini karena nafasnya itu sudah berat. Jadi nafas saya itu hanya untuk berbicara begini ya, berbicara begini maksimal 2 kata, harus tarik nafas. Memang sesak nafas lagi. Ya? Iya, sudah sesak nafas. Saturasi tetapi nggak keluar. Nah, itu saya kurang terlalu paham itu ya, karena dicatat sama saya udah dalam keadaan lemah, lemes ya. Nggak ada ketika harus kamar mandi juga ada suster yang menolong di sana. Oksigen ya, dikasih selang oksigen itu. Ya, kamar mandi pun ketika harus turun harus berhenti dulu, harus tarik nafas. Turun dari tempat tidur kamar mandi harus tarik nafas berat, lalu ternyata kamar mandi, sampai di kamar mandi harus berhenti dulu. Ya, jadi seperti itu ya, nafasnya berat. Ya, buat berbicara saja itu sekitar hanya 2 kata saja ya. 2 kata. Tetapi itu tadi tidak bisa keluar, ada dahak yang seperti dahak. Kalau biasanya kan kita kalau flu kan sesak nafas karena hidung tersumbat sehingga susah bernafas gitu. Tapi ini enggak. Ya, hidungnya itu sebenarnya masih nggak ada rasa tersumbat, tetapi sesaknya itu di paru-paru, di bagian paru-paru atau mungkin di kerongkongan ya, tenggorokan. Akhirnya dari pihak keluarga yang berinisiatif memindahkan, dan kampus juga saya malah nggak tahu. Ketika saya tanyain dokter, ditanyain perawat, Bapak mau pindah ya dari rumah sakit ini ya? Saya nggak tahu. Karena ketika saya kontak ya dengan istri, sudah nggak bisa kuat lagi mencet HP, saya hanya dengan rekaman, saya kirimkan voice note. Dulu saya bingung, loh, kok suaranya sudah seperti ini? Dikirimkan ke teman, dikirimkan ke keluarga. Karena istri juga ternyata positif juga, satu keluarga, satu rumah itu di PCR, ternyata positif juga semua. Akhirnya satu keluarga juga di karantina, diisolasi, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nengok saya ke
Rumah sakit juga nggak bisa ngirim kebutuhan saya ke rumah, itu nggak bisa karena semua sudah di karantina juga. Ya akhirnya, aduh gimana? Ya nggak ada yang tahu kondisi saya sebenarnya, nggak ada yang bisa tanya pihak rumah sakit, dipindahkan. Ya saya nggak tahu, oh dipindahkan. Ya Bapak harus membuat surat pernyataan untuk pindah. Ya saya ngikuti saja apa kata keluarga. Saya udah sakit gini nggak bisa mikir lagi, hanya dipindahkan. Ya, karena sudah nggak bisa apa-apa lagi. Ya. Kondisi waktu saya dipindahkan itu hanya dari tidur, maaf ya, tidur ke posisi duduk itu sudah hampir tidak mampu. Ya, sudah seperti orang habis berlari. Ya, dari berbaring menjadi duduk saja itu, ya di tempat tidur sudah kayak orang yang berlari. Ya, sudah nafasnya berat. Maka ketika dipindahkan ke ambulan pun itu saya juga sudah rasanya berat sekali di ambulan, lalu masuk IGD di rumah sakit yang lebih bagus. Dan anehnya rumah sakit yang tempat yang keduanya terkenal dengan cepatnya penanganan, cepat penanganan, profesionalitasnya itu sangat bagus, rumah Kristen yang sangat cepat dalam penanganannya. Tetapi kok Tuhan izinkan saya yang dalam kondisi sakitnya itu sudah termasuk golongan sakit yang berat, masuk IGD itu dari jam 2 atau jam 3 setelah itu, ya saya agak lupa itu ya, jam 2 atau jam 3 karena berangkatnya dari rumah sakit ya sekitar jam 2-an sampai jam 10 malam baru dimasukkan ke ruang perawatan COVID yang dengan saran yang lengkap. Ya, di IGD hanya dimasukkan, ya lama sekali dengan tempat tidur yang dorong itu sangat keras, padahal badan saya udah sakit semua. Ya, tangan, kulit kesenggol aja udah rasanya kayak orang kayak orang yang habis jatuh itu ya, kayak bengkak-bengkak itu, walaupun enggak, tapi rasanya sakit kesenggol saja itu. Bagi tidur di tempat kasur yang keras itu, ya lama diam sampai mengerang, dan di IGD yang fasilitasnya kurang itu nafas saya makin susah. Nggak ada kamar mandi lagi, yang nggak ada yang bisa bantuin untuk berdiri, ya untuk turun kasurnya yang tinggi, yang karena mau didorong sebenarnya tinggi, ya susah untuk turun ketika harus buang air kecil. Itu proses yang sangat lama sekali, itu malah kondisinya makin berat, makin buruk. Nah di situ di dalam IGD itu saya merasakan justru ketika saya sendirian, ketika di rumah masih bisa menghubungi perawat, minimal perawat akan telepon dan sebagainya, keperluannya apa dan sebagainya, nanti ya akan digini masih itu nggak ada siapa-siapa. Saya berteriak-teriak mengerang pun nggak ada orang nengok. Perawat yang di sana juga nggak ada yang menengok, dokter juga nggak ada. Cukup lama, hanya awal saja. Ya awal disambut, lalu dimasukkan ke semacam ruang isolasi yang kecil, yang sempit. Setelah itu, setelah rekam jantung, lalu dikasih ganti infusnya, pasang infus, sudah nggak ada lagi orang nengok itu. Ya, dari jam 2, 3, 4 sampai jam 10 malam. Menanti saya WA, gimana ini kok belum ini, oh ya katanya ini dan sebagainya. Ya, sendirian di situ saya akhirnya saya merasa pindah rumah sakit butuh pelayanan lebih baik, kok malah Tuhan izinkan seperti ini. Untuk saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang semula waktu itu saya berdoa meminta kesembuhan. Justru ketika pindah ke rumah itu sudah rasanya udahlah, pasrah saja dengan sakitnya ini, karena sudah rasanya bukan hanya nafas saja yang sakit, kepala sudah sakitnya luar biasa berat, seluruh badan juga sudah sakit semua, ya panas juga sangat tinggi, sudah pasrah, ya, sudah pasrah, tidak lagi minta kesembuhan, hanya berserah pada Tuhan waktu itu. Saya angkat pujian, ya hanya mengundang hadirat Tuhan saja. Nah, ketika saya memuji Tuhan di sana, saya seperti mendengar suara untuk membereskan apa yang salah dalam diri saya. Selama ini saya merasa pelayanan baik-baik saja, biasa-biasa saja, saya melayani juga saya layani. Ternyata di situ Tuhan bukakan semua hal-hal yang menghalang-halangi persekutuan saya dengan Tuhan.
Yang kemudian ketika saya mungkin dengan semakin tinggi kuliah, kemampuan dalam lain makin tinggi, malah bukan lagi mengandalkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tapi mengandalkan strategi, pikiran-pikiran manusiawi, ya bukan lagi mengandalkan Tuhan, jam doa yang sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Nah, itu semua diingatkan Tuhan, termasuk juga ganjalan-ganjalan hati ketika ada kekecewaan orang-orang tidak sesuai harapan saya, terus menyimpan, tertumpuk. Dan akibatnya itu membawa hubungan saya dengan Tuhan jauh, itu seperti dibukakan semua di otak saya. Untuk Tuhan bereskan semua. Masih bisa menyanyi gitu. Masih bisa menyanyi. Saya dengan pelan-pelan, dengan suara pelan, kadang ketika sudah tidak lagi bisa bersuara, ya lanjutkannya dalam hati. Ya. Ketika masih keluar lagi suara, saya berusaha keluar lagi. Ketika berhenti, tetap saya lanjutkan gitu. Jadi nggak bisa nyanyi full gitu ya. Tapi saya berusaha, kadang-kadang angkat tangan saya, sudah nggak kuat lagi, saya turun lagi terus. Tapi waktu itu saya rasa air mata yang mengalir, ada mesra sukacita di tempat yang sempit, tidak nyaman, keras, ya tidur telentang rasanya, tulang punggung sakit, miring, sesak, miring lagi ke sini, sesak nafas, apalagi sempit itu tempat tidur mau jatuh, ya susah sekali. Ya. Tapi saya justru ketika saya mulai memuji, menyembah, saya damai sejahtera. Seakan-akan sudah lupa lagi dengan semua sakitnya. Saya memuji, menyembah Tuhan. Kita Tuhan mengatakan, lepaskan semua hal-hal yang menghalangi persekutuanmu denganku. Itu menjadi iblis di dalam hati. Iblis dalam hatimu. Iblis apa? Yaitu iblis yang membuat kamu tidak bisa bertumbuh. Ketika kamu bertumbuh, tiba-tiba kelemahan karena saya menyimpan kepahitan itu kemudian dipakai iblis untuk melemahkan saya, orang membuat saya kecewa lagi, yang sedang bertumbuh jatuh lagi. Ya, lagi bertumbuh jatuh lagi. Di situ Tuhan ingatkan, lepaskan semuanya. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak bisa. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, ada kuasaku yang bekerja, kuasa Roh Kudus. Saya memang nggak bisa, tapi saya mau taat. Saya mau belajar untuk melepaskan. Saya mau lepaskan semua Tuhan. Dengan berpikiran ya kalau mati semua sudah dibereskan semua dosa-dosa saya. Saya pikir begitu ya waktu itu ya. Sudah nggak berpikir kesembuhan lagi. Lalu jam 10 malam, ketika saya sudah melepaskan semua, jam 10 malam saya baru dimasukkan ke ruang perawatan yang fasilitasnya lebih bagus daripada yang sebelumnya. Ya. Di situ saya merasa damai sejahtera. Dan disitulah saya baru mulai bisa tidur. Semenjak masuk rumah sakit sebelumnya ada 4 hari itu hampir nggak bisa tidur, karena ketika tidur kemudian rasa sesak nafas terbangun lagi. Bahkan hari-hari terakhir sebelum pindah rumah sakit itu sama sekali nggak bisa tidur. Badan sudah karena dehidrasi, kurang cairan, walaupun infus sudah pakai infus tapi terus dehidrasi dengan panas yang tinggi itu, sering kejang-kejang. Ya. Badan saya mau terlap gini, kadang-kadang kejang-kejang sendiri, tangan saya bisa bergerak-gerak sendiri, kaki saya kadang bergerak, bahkan leher saya kadang-kadang bisa geleng-geleng sendiri. Ya, kayak kejang-kejang ringan gitu. Sehingga 24 jam lebih ya saya nggak bisa tidur sama sekali, full nggak bisa tidur, sehari semalam lebih bahkan ya, karena sampai malam harinya itu sama sekali tidak bisa, padahal kondisi sedang paling lemah-lemahnya. Tapi mulai di situ ketika saya mulai menyembah Tuhan, itu belum dapat perawatan dokter juga karena sudah malam, dokternya juga sudah pulang kan, dokter yang merawat itu sudah nggak ada dokter lagi, ya, hanya dikasih infus, obat yang biasanya juga, bahkan waktu itu sudah nggak dikasih antivirus lagi. Ya udah, itu mulai saya merasa damai sejahtera luar biasa, saya mulai bisa tidur. Lalu esoknya saya pindah ke tempat ruangan yang sudah disiapkan saya lebih bagus. Ya, yang sudah dipesan itu baru besoknya baru saya dapat. Ya, malamnya masih dimasukkan di ruangan yang belum sesuai yang saya pesan. Ya, ya, besoknya baru dimasukkan lagi. Tapi di ruangan yang sebenarnya masih belum sesuai standar itu, tapi saya sudah bisa tidur nyenyak. Besoknya baru dimasukkan ke ruang yang
sesuai standar, diperiksa dokter, diambil darahnya, ternyata darahnya sudah hampir habis istilahnya ya, bukan hampir, cairannya sudah hampir habis. Ya. Karena terus dehidrasi, untuk mengambil cairan itu, perawatnya bilang itu keluar tetes-tetes seperti orang kalau ambil apa itu nira kelapa itu yang keluarnya netes-netes gitu. Wow. Lalu udah disedot dengan apa itu, dengan sedotan yang dengan apa itu namanya itu ya, yang suntikan itu ya, tarik gitu keluar netes. Wow. Kalau nggak ditarik itu nggak mau keluar itu, berat gitu ya perawatnya itu, karena darahnya sudah terjadi pembekuan darah. Nah waktu itu dokter sudah mengatakan udah nggak bisa diobati lagi, mau nggak mau harus plasma darah. Nah, kita tahu bahwa waktu itu mulai meledak di Jawa Tengah, walaupun belum meledak banget, tapi sudah mulai meledak di Jawa Tengah. Darah saya adalah darah AB. Yang AB itu kan sedikit ya, apalagi plasma darah, susah sekali, harus plasma. Plasma darah, saya tanya ke susternya, biasanya kalau plasma darah ini butuhnya bisa ketemunya itu berapa hari ya? Nggak tentu Pak, ya bisa 2 hari sampai 5 hari. Wow. Wah 2 hari 5 hari di kondisi seperti ini saya bisa tahan? Jangan-jangan ketika sudah dapat plasmanya, belum tentu saya bisa bertahan dengan darahnya udah mulai habis. Darah saya sini juga sudah mulai habisnya maksudnya sudah kental sekali. Kondisi seperti itu diambil sampai untuk sampel itu sampai 3 kali diambil. Sudah dapat diambil, masih terlalu kental, dikasih lagi obat pengencer darah, diambil lagi besoknya, masih kental lagi, sorenya baru bisa. Ya dikasih pengencer darah terus, ya minum yang banyak, baru bisa. 3 kali darahnya diambil, baru bisa darahnya itu dipakai sampel. Jadi kasih obat pengencer darah lagi, baru bisa, karena sudah membeku darahnya sebenarnya. Ya, pembekuan darah. Lalu ketika dibilang 2-5 hari, aduh mana bisa ya, saya bisa bertahan enggak ini, saya berpikir seperti itu. Dan saya sendiri juga nggak bisa nyari kondisinya, karena di rumah sakit seperti itu saya kan nggak bisa nyari kemana-mana, hanya percaya sama keluarga saya aja yang mencari. Istri saya juga di karantina, gimana bisa mencari? Ya, hanya percaya saja sama keluarga, ya sama kerabat, berusaha nyari sana sini. Lalu malam hari saya juga hanya bisa berdoa. Tapi malam itu di saat saya pesimis, hanya berkata mudah-mudahan lah. Perhatian banget, pokoknya suka cita nggak usah kepikiran Pak. Ya saya berusaha nggak pikiran, tapi gimana ya orang nggak bisa kepikiran ya. Pokoknya udahlah pasrah saja kan, saya memuji Tuhan lagi dengan lagu yang sama lagi. Lagu apa itu? Saya hanya ulang-ulang lagu itu, ya lagu Pentakosta aja, Roh Kudus ya, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Ya, saya katakan saya sudah nggak lagi minta kesembuhan, saya hanya minta kehadiran Tuhan. Ketika saya sedang merasa sakit gini, saya hanya minta Tuhan itu hadir lah, nemenin saya sendirian di ruangan yang kosong. Saya nggak bisa ngomong sama siapa-siapa, mau mengeluh ke siapa nggak bisa, hanya nyanyi begitu, berhembus, ya Roh Kudus berhembus sekarang. Saya ulang-ulang itu sambil nyetel MP3 ya. Berhembuslah di tempat ini. Karena itu lagi habis perayaan Pentakosta, jadi itu masih saya ulang-ulang terus. Ya. Itu saya ulang-ulang. Sama lagu Awan Kemuliaan ya. Biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait suci, dengan nadanya tentu saja sudah sangat pelan sekali, nggak seperti ini ya, berusaha mengatur dengan nafas saya, memang nggak keluar suara juga, tapi sesuaikan dengan irama nafas ya, itu jadi pelan, karena bernafas pun juga susah. Di itu saya merasakan ada suara Tuhan, ada suara Tuhan yang berkata, aku akan menggerakkan semesta untukmu. Saya nggak tahu apa maksudnya.
menggerakkan semesta untuk memuji. Saya memuji Tuhan sekitar jam 8, 9, 1 jam saya terus memuji Tuhan. Ya, kakak saya, keluarga saya di sana sedang kontak-kontak orang-orang untuk siapa yang sudah sembuh dari corona sekitar ya belum lama, darahnya AB, siapa yang mau mendonorkan. Mereka mencari-cari semuanya. Ya, dari 1 jam saya mulai memuji menyembah itu. Tiba-tiba dapat dalam waktu yang singkat sekitar 1 jam saya menyembah itu, WA masuk. Ada nih satu keluarga saya, saudara saya ini AB habis sembuh. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Sampai kemudian ada saudara saya yang sebenarnya sudah meninggalkan Tuhan, dalam pengertian sudah nggak bergereja, tidak urusan dengan Tuhan, nggak punya doa lagi. Sampai dia melihat, loh, kok Mas Jeffrey ini ketika butuh kok begitu dilancarkan, butuh darah yang nggak susah kok dilancarkan. Dia mengatakan, saudara saya ini yang sudah meninggalkan Tuhan, kalau Mas Jeffrey sembuh, aku mau jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena melihat mujizat yang sebenarnya nyari darah itu, plasma itu kan begitu susahnya. Kok ini dimudahkan oleh Tuhan. Sampai akhirnya menolak, ya, nolak banyak orang. Namanya pagi, nah pagi itu yang terdekat malahan. Ya rencananya yang dari jarak jauh akan diantarkan ya untuk dijemput, diantar ke rumah sakit. Akhirnya nggak jadi, nggak sampai harus keluar uang untuk mengantarkan orang, jemput orang untuk ke rumah sakit dari luar kota, ada dari luar provinsi juga, karena nggak tahu mana yang akan cocok, kan semua harus siap-siap semua. Ternyata ada yang 1 kota malahan, 2 semuanya lengkap, yang dibutuhkan 2 ada semuanya, siap. Akhirnya nggak keluar uang lagi. Nah, ada saudara saya yang sebenarnya sudah hidupnya sudah jauh dari Tuhan, saya mengatakan, aku mau menjadi anak Tuhan yang baik lagi. Karena melihat proses yang sebenarnya sudah, karena dia sudah cukup khawatir, dia mengupayakan kepindahan di rumah sakit karena sudah begitu parah, nggak ada, dia melihatnya nggak ada harapan lagi. Kok tiba-tiba Tuhan mudahkan semuanya? Ya, Tuhan mudahkan semuanya. Lalu proses kesembuhan yang begitu cepat, hanya dia mengatakan saya mau ikut Tuhan lagi. Ini bagi saya luar biasa. Ya, dan hanya dari hari Minggu, ya Sabtu Minggu saya mendapatkan plasma darah. Hari Selasanya hanya dari jarak 2 hari, dites PCR-nya sudah negatif. Hanya dalam waktu 2 hari, tesnya itu sudah negatif semua. Wow. Sangat cepat sekali. Luar Sampai biasa. bahkan para perawat dan dokternya pun mengatakan itu mujizat loh Pak. Ketika sudah hampir hilang harapan, ya dokter mengatakan obat sudah tidak bisa lagi. Mudah-mudahan dengan plasma darah bisa. Itu pun tidak menjamin. Ya, dokter mengatakan demikian. Ternyata 2 hari kemudian itu dites sudah negatif. Wow. Ya karena jadwal tesnya 2 hari, mungkin kalau dites dalam 1 hari nggak tahu juga kan. Ya. Tuhan yang bekerja. Negatif dan perubahannya pemulihan sangat cepat sekali. Lalu seharusnya hari negatif, hari Rabunya itu sebenarnya sudah boleh pulang. Sudah boleh pulang. Tetapi karena dokternya yang bertanggung jawab itu ternyata pas hari cutinya dia. Nah, akhirnya perawat, Pak sebenarnya sudah boleh pulang, tapi dokternya harus ACC ini sedang libur. Oh begitu. Lalu dokternya malam-malam hari, yang Kamis malamnya, malam ini udah boleh pulang, malam ini boleh pulang. Nah malam ini saya pulang mau kemana dok? Kalau pulang malam-malam, rumah saya sedang juga di karantina, istri saya juga masakannya belum habis. Kalau saya mau cari tempat, cari hotel untuk nginap, butuh waktu. Malam ini saya bagaimana bisa? Kayaknya saya bisa pulang hari Jumat. Tapi sebenarnya hari Selasa sudah negatif, Rabu sudah boleh pulang. Jadi sangat cepat sekali ya, dari hari Minggunya itu plasma darah, hari Rabu sebenarnya sudah dinyatakan sembuh, sudah boleh pulang. Itu mujizat di mana untuk proses yang tidak seberat saya ketika serangan COVID-nya itu butuh waktu yang lama. Ya.
untuk di rumah sakitnya itu butuh waktu yang lama kesembuhannya, apalagi saya prosesnya sudah sangat berat. Ya, ketika obat sudah nggak bisa menyembuhkan lagi, harus dengan plasma darah. Ya, katanya kalau plasma darah itu sudah merupakan upaya terakhir gitu ya, upaya terakhir. Sudah upaya terakhir, ternyata kemudian perubahannya itu luar biasa. 3 hari kemudian sebenarnya saya sudah bisa pulang tadi kan, dari rumah sakit. Kondisi tadi sebelum di plasma darah itu kan lemah kondisi badannya. Jadi setelah 2 hari di plasma itu kondisi fisiknya sudah benar-benar fit gitu, sudah bisa ke jalan-jalan apa gitu. Ya, saya dalam hari Selasanya itu saya sudah bisa keluar, walaupun belum bisa itu karena proses otot yang dipulihkan waktu beberapa hari kekurangan cairan itu, darah juga sudah sangat mengering itu. Saya sudah bisa berjalan sampai ke luar itu ya, keluar bangsal rumah sakitnya itu. Saya bisa berjalan ke sana, bahkan ketika mau pindah pun saya pikir saya bisa jalan sendiri, tapi rumah sakit enggak, harus pakai ini Pak. Walaupun pelan-pelan ya, harus pelan-pelan juga, tapi saya bisa berjalan walaupun sambil megang itu ya, megang yang dipakai untuk infus itu. Ya, sampai sudah bisa jalan sendiri, kamar mandi sendiri. Itu luar biasa ya yang saya alami. Tuhan berikan kekuatan luar biasa. Padahal kondisi sudah kritis ya, bukan lagi dalam kondisi statusnya berat, tapi sudah kata kritis ya. Kan sudah plasma darah itu sudah statusnya kan dalam dokter kan membuat standarisasi levelnya, ada ringan, sedang, berat, kritis ya. Oh iya. Ya, saya sudah di posisi kritis, tapi dalam waktu sebenarnya hanya beberapa hari sudah negatif. Luar biasa. Ya, bahkan ketika hasilnya dari rongsennya itu juga sudah bagus, tinggal hanya membersihkan saja, proses pembersihannya saja. Nah, ini yang saya alami luar biasa, mujizat Tuhan. Saya baru ngerti, oh ini maksudnya ketika Tuhan mengatakan aku akan menggerakkan semesta. Ya, menggerakkan semesta untukmu. Ya, orang-orang yang dari jauh-jauh siap untuk mendonorkan, tapi juga yang dari dekat pun ada, yang bisa ketemu. Ya, di antara jutaan orang itu kok dalam waktu saya kok ketemu loh orang yang darahnya AB dan habis belum lama sembuh dari COVID. Ya, itu kan susahnya seperti mencari jarum dalam jerami ya. Tapi dalam waktu singkat, tidak sampai 12 jam. Bahkan ketika saya menyembah Tuhan itu sudah 1 jam kemudian muncul informasi di sini, muncul terus yang mereka siap. Tapi pagi-pagi saya telepon, saya coba carikan yang dekat ya, ada teman saya yang juga hamba Tuhan, coba saya carikan dekat ya, yang sekitar sini saja. Ternyata 1 jam kemudian telepon, ada ini, sudah ada. Puji Tuhan. Ya. Sehingga sore harinya saya langsung mendapatkan plasma darah. Ketika hari Jumatnya itu baru nyari, Sabtunya sudah dapat. Minggunya dapat yang kedua. Hari Selasa dinyatakan sudah negatif semua. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Rongsen juga sudah mulai membaik ya, paru-parunya sudah kondisi sudah lebih membaik. Itu yang saya alami Pak Ferdi. Saya merasakan justru ketika saya mengalami sakit COVID ini, saya merasakan hadirat Tuhan yang nyata. Itu saya dibawa kepada suatu dimensi yang baru di dalam relasi dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu pribadi. Doamu, penyembahanmu tuh jangan lagi hanya liturgi saja. Ngikuti liturgi, ngikuti tata ibadah hanya seperti kebiasaan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan itu, engkau sedang berbicara pada Tuhan secara pribadi. Di situ saya kemudian saya mulai menyembah Tuhan secara pribadi. Oh ya, saya pribadi. Tuhan itu pribadi. Saya harus menyembah saya pribadi. Memanggil Tuhan secara pribadi, hadirlah di sini. Dan ternyata ketika saya memanggil Tuhan secara pribadi, ya dalam pikiran saya bahwa Tuhan itu pribadi yang hidup, yang bukan hanya di surga, tapi juga hadir bersama-sama saya, dan saya ingin merasakan kehadirannya secara pribadi, dan ternyata Tuhan menyatakan itu. Dan hasilnya saya mulai mujizat kesembuhan itu. Begitu Pak Ferdi. Luar biasa ya, kesaksian yang sangat-sangat memberkati, sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi ya
penyembahan bisa membawa kesembuhan, ya. Penyembahan bisa membawa penyembuhan. Itu penyembahan, satu hal yang sangat luar biasa sekali. Ya bisa saya. Ya betul Pak Ferdi ya. Ya, saya mengalami titik balik perubahan itu memang kemudian ketika saya sudah berhenti lagi meminta-minta kesembuhan tapi saya mulai dari meminta itu kemudian saya berubah menjadi penyembahan. Berserah jadinya. Ya, saya hanya penyembahan, berserah dengan penyembahan saja, itu awal dari kesembuhan saya. Titik baliknya di situ. Ya, mulai saya memulai menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan kehadiran secara pribadi, itu saja sudah saya merasa kekuatan yang luar biasa. Ya, mulai bisa tidur malam hari. Ya, sehingga dalam waktu singkat kemudian ada pemulihan dan pemulihan. Dan terus ketika Tuhan sudah bekerja di awalnya, Tuhan tidak pernah berhenti kalau rencananya belum tergenapi. Ya, terus bekerja terus. Dan yang terutama kemudian bukan hanya menyembuhkan fisik saya, tapi juga menyembuhkan iman rohani saya dan konsep pelayanan saya. Ya, luar biasa ya. Padahal kita sudah sekian lama melayani Tuhan ya, tapi bisa mendengarkan satu pernyataan yang mungkin bagi kita ini kok aneh ini, padahal sudah melayani Tuhan kok saya disuruh seperti ini. Saya yakin bukan hanya Lentera Injil ya, mungkin ini juga satu teguran bagi saya secara pribadi, bahkan bagi semua sahabat Lentera Injil untuk terus membenahi diri gitu ya, bahwa kita melayani pun belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Ternyata ada hal-hal yang memang harus kita bereskan, walaupun kita sebagai seorang pelayan. Ya. Gitu ya. Dan satu hal terkadang membuat kita itu sebenarnya melenceng dari Tuhan itu bukan suatu peristiwa yang besar yang tiba-tiba, tapi kadang peristiwa-peristiwa kecil yang ketika kemudian kita simpan kecewaan satu terus kita nggak bereskan. Ternyata dalam jangka panjang Tuhan singkapkan, saya hubungan dengan aku sudah nggak beres karena kamu simpan banyak itu ternyata. Iya. Oh iya, gitu ya. Kalau peristiwa besar mungkin kita sadar, Tuhan aku salah, aku berdosa. Tapi hal kecil yang kita anggap itu peristiwa kecil, ternyata lambat laun itu sudah dari jalan sedikit demi beloknya itu Tuhan sudah belok, sudah space-nya jauh dari besar, Tuhan. Ya, itu yang saya rasakan, dan Tuhan tegur di situ, dan itu saya mengalami pemulihan Tuhan. Pemulihan dari Tuhan yang luar biasa. Luar biasa ya. Saya meyakini bahwa ini benar-benar cara Tuhan yang ajaib ya. Ini pertolongan Tuhan dan mujizat Tuhan. Apa yang dialami oleh Lentera Injil, saya yakin sepenuhnya karena memang pertolongan Tuhan yang ajaib dari seperti yang sudah disaksikan tadi. Baik sahabat Lentera Injil TV, kita mungkin bisa saja terpapar corona, kita bisa saja diizinkan oleh Tuhan ya untuk mengalami seperti apa yang dialami oleh Lentera Injil. Ketika kita kena corona, orang berkata bahwa kita akan mengalami kehilangan indera penciuman, indera rasa manis, pahit sudah tidak terasa lagi. Tapi lewat kesaksian ini, lewat cerita ini saya mau katakan, kita boleh hilang rasa pahit, manis, penciuman, tapi jangan sampai hilang rasa kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita kepada Tuhan itulah titik balik bagi kita untuk menerima pemulihan dari Tuhan seperti yang sudah disampaikan oleh Lentera Injil tadi. Tapi sebelum kita mengakhiri ini pembahasan kita hari ini, saya ingin sedikit seperti apa yang sudah disampaikan oleh Lentera Injil tadi, karena Lentera Injil ini kan sudah divaksin 2 kali, supaya ini tidak melemahkan orang-orang yang mungkin saat ini belum divaksin gitu. Loh, ternyata sudah divaksin 2 kali, kok masih bisa terpapar corona, bahkan di dalam level kritis lagi. Tadi memang sudah sempat dijelaskan oleh Lentera Injil tadi bahwa ini memang cuma karena terlambat penanganan saja. Jadi mungkin ada hal yang lebih spesifik itu bisa disampaikan supaya ini tidak membuat rekan-rekan atau sahabat Lentera Injil TV pendengar semua, saya tidak mau divaksin lagi, buktinya sudah divaksin kedua lagi, malah bisa terpapar bahkan dalam level kritis. Kira-kira gimana? Iya.
Ya, saya juga ada hal yang tadi saya nggak sempat saksikan ya. Sebenarnya di minggu-minggu sebelum saya merasa berat itu, saya juga sudah sempat mengalami 1 minggu sebelumnya itu tiba-tiba sesak nafas yang luar biasa. Ya sekitar 2 mingguan, ya sekitar 2 mingguan sebelum saya jatuh sakit berat itu saya tiba sesak nafas luar biasa yang untuk bernafasnya susah. Ya. Sampai susah, lalu tenggorokan sakit yang luar biasa, dan waktu itu saya juga nggak berobat apa juga, hanya kemudian saya coba cari minyak kayu putih, taruh di tisu, kemudian dicium, lama-lama bisa sendiri, dan kemudian hilang sendiri. Nah, saya rasa itu saya sudah mulai terpapar COVID di situ, karena sudah nggak bisa bernafas berat, tetapi kemudian bisa sembuh sendiri dengan cepat. Tetapi kemudian dalam waktu itu terpapar lagi kemungkinannya. Terpapar dengan meningkat, sehingga memang akhirnya daya tahannya juga menurun dengan drastis, apalagi dengan kecapean karena hampir tiap hari pelayanan ya, untuk masa pencurahan Roh Kudus harus setiap hari. Hanya beberapa hari saya sempat kosongnya itu, ya, jarak dari tempat saya ke gereja itu cukup jauh, ya, jaraknya cukup jauh, dan juga masih pelayanan di sekolah, mengajar dan sebagainya, ya. Jadi kondisinya juga masih cukup capek pada waktu itu, ya, sehingga kalau dihitung-hitung antara terpapar pertama kali yang waktu saya sesak nafas itu sembuh sendiri lagi, ya, itu bukan sesak nafas biasa sampai gini, kalau tarik nafas malah batuk. Jadi rasanya sesak, kan orang sesak kan pengen narik nafas panjang ya, tapi malah tambah sakit, malah terbatuk-batuk, ulang lagi jadi waduh, gimana ini? Nah, itu rupanya emang itu juga saya ulang lagi ketika akhirnya sekitar 2 minggu lagi kena COVID yang kedua ini, ternyata seperti itu juga, pengen menghirup nafas supaya longgar dadanya, malah terbatuk-batuk, malah nggak bisa bernafas ya. Nah, yang kedua ini barulah karena sudah semakin dibiarkan terus menumpuk dengan aktivitas, mungkin ya ke pasar, ke tempat lain, pelayanan, mungkin juga terpapar dengan orang-orang yang kena COVID dan kita tidak tahu, sehingga bertambah lagi di situ, ya. Hanya baru terpapar. Jadi sebenarnya karena penanganannya ya yang terlambat. Saya sudah ke dokter 2 kali. Jadi kalau dengan yang pertama itu sudah ketiga kali. Ya. Yang pertama dibilangnya asam lambung, kasih obat. Lalu yang setelah 1 minggu lebih ke dokter lagi, asam lambung lagi, dikasih lagi. 1 minggu lagi, ya bukan 1 minggu ya, sekitarnya hampir 1 minggu ya, sekitar ada 5 atau 6 hari kemudian, ya 1 minggu ya, 5-6 hari, ya hampir 1 minggu. Saya ke dokter itu lagi karena sudah panas, sudah makin tinggi lagi, itu kasih obat asam lambung lagi. Dan dalam kondisi itu saya tetap melayani, tidak istirahat, ya, tapi tetap beraktivitas, melayani, berkhotbah, walaupun online, ya saya harus berkhotbah, persiapan khotbah, melayani, mengajar, membimbing skripsi mahasiswa, itu saya tetap lakukan, walaupun suaranya sudah ngos-ngosan, nggak istirahat itu ya, nggak istirahat. Pelayanan walaupun ketika selesai saya harus rebahan. Nah, justru di sini saya merasakan manfaatnya dari vaksin itu. Ya, seandainya tidak ada vaksin itu mungkin sudah tidak tertolong ketika terlambat itu. Sudah beratnya itu sudah ya sudah jatuhnya itu sudah lebih berat lagi begitu Pak Ferdi ya. Ya, jadi begitu lamanya sampai penanganan ke rumah sakitnya itu jaraknya sudah lama, padahal serangannya itu cukup berat. Ya, karena masing-masing orang kan terpaparnya virus jumlahnya beda-beda. Ada yang jumlahnya virusnya itu sedikit, ada yang sedang, ada jumlahnya yang masuk itu ke tubuh kita itu ada yang banyak, ada yang sangat banyak. Ya. Nah di sini ya, ketika kita terpapar mungkin virus-virus yang jumlahnya sedang, saya rasa vaksin itu sangat menolong kita, daya tahan tubuh kita untuk kita menjadi kuat. Tetapi kemudian ketika daya tahan tubuh kita juga lemah, sedang kecapean, banyak pikiran, ya memang perlu pertolongan dokter juga. Ya, jadi saya mengatakan memang vaksin itu tidak menyembuhkan, tapi memampukan kita untuk mempunyai daya tahan untuk melawan.
Jadi vaksin itu saya rasa yang cara Tuhan juga untuk membuat saya juga masih mempunyai daya tahan. Sehingga ketika walaupun pertolongan terlambat, tapi akhirnya bisa ada pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi. Itu Pak Fidi ya. Ya, sangat penting untuk vaksin ya. Ya, baik sahabat Lentera Injil TV, ingat sangat penting untuk divaksin. Jadi lewat cerita ini jangan sampai kita lemah dan berpikir saya tidak mau divaksin lagi. Ternyata vaksin itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa, yang sangat penting juga untuk menambah daya tahan tubuh kita ketika kita kena corona nanti. Sahabat Lentera Injil TV, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Saya tadi diberkati dengan satu pernyataan bahwa Tuhan belum akan berhenti sampai maksudnya itu benar-benar terpenuhi. Ya, seperti yang disampaikan oleh Lentera Injil tadi. Jadi ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita, ya belajarlah kita untuk berserah pada Tuhan. Apapun yang terjadi, mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Karena pasti ada maksud Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya yakin sekali apa yang disampaikan oleh Lentera Injil hari ini sangat-sangat memberkati, sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu terjaga sedemikian baik, supaya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan tidak terhambat seperti yang disampaikan oleh Lentera Injil tadi. Kalau kita belajar firman Tuhan ya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana engkau hidup, bukan bagaimana engkau mati. Soal cara matinya itu urusan Tuhan. Dan hidup mati itu ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita berserah saja. Apapun yang terjadi, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita semua. Puji Tuhan, terima kasih Lentera Injil buat kesaksian yang sangat memberkati. Dan sekali lagi saya percaya semua pendengar setia Lentera Injil pasti akan diberkati lewat kesaksian yang barusan kita dengar saat ini. Kita akan berjumpa lagi ya di dalam program-program yang sama dengan pembahasan-pembahasan yang tidak kalah menarik. Sekali lagi semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.